Dalam sebuah perekonomian, kamu pasti mengenal istilah konsumen dan produsen. Orang yang menggunakan suatu barang atau jasa dan yang menyediakan barang atau jasa, mereka kita sebut sebagai pelaku ekonomi. Apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi merupakan orang atau lembaga atau instansi pemerintahan yang melakukan kegiatan ekonomi. Di dalam arti ekonomi yang lebih luas, pelaku kegiatan ekonomi tidak hanya sebatas konsumen dan produsen saja, atau penjual dan pembeli aja, tetapi lebih dari itu, termasuk pemerintah dan masyarakat luar negeri merupakan pelaku ekonomi. Secara sederhana, kita bisa dapatkan pengertian dari rumah tangga konsumen atau yang dapat kita singkat dengan RTK sebagai pelaku kegiatan konsumsi. Nah, selain itu ada rumah tangga produksi atau yang biasa kita kenal dengan RTP. Nah, RTP ini terdiri atas perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan ini bertugas sebagai apa sih? Di sini perusahaan ini bertugas sebagai pelaku ekonomi yang memproduksi barang dan jasa. Nah, mereka menggunakan faktor produksi yang ada seperti yang dimiliki oleh RTK tadi. Ada apa aja? Ada tenaga kerja, ada modal, dan sumber daya alam. Nah, selain itu, RTP juga menggunakan faktor produksi faktor konsumsi seperti kewirausahaan. Nah, selain itu, untuk rumah tangga produksi sendiri kan ini terdiri dari berbagai macam perusahaan yang ada. Nah, perusahaan tersebut itu dapat dibedakan menjadi perusahaan kecil, perusahaan menengah, perusahaan besar, serta dapat berbentuk badan usaha milik negara atau swasta. Nah, biasanya badan usaha milik negara nih kita singkat dengan istilah BUMN. Nah, itu tadi dia merupakan penjelasan singkat dari pelaku ekonomi dan siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam pelaku ekonomi. Berikut merupakan ilustrasi dari berbagai macam kegiatan ekonomi yang ada, ataupun pihak-pihak yang terlibat, mulai dari rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, masyarakat luar negeri, serta pemerintah. Nah, selain itu, RTK atau rumah tangga konsumsi juga memiliki faktor-faktor produksi. Di antaranya itu yang pertama dapat berupa lahan, kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Nah, selain itu, RTK atau rumah tangga konsumsi juga akan menjual faktor-faktor produksi kepada perusahaan dalam bentuk kompensasi berupa sewa, upah, gaji, dan keuntungan. Nah, selain itu, kegiatan pokok dari rumah tangga konsumsi itu juga banyak nih, teman-teman. Yang pertama diantaranya adalah menerima penghasilan dari produsen. Yang kedua, ada menyisihkan penghasilan untuk ditabung pada lembaga keuangan untuk membayar pajak. Selanjutnya ada rumah tangga produsen.
Rumah tangga produsen merupakan kelompok masyarakat yang berkegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa. Tugas dari rumah tangga produsen sendiri itu adalah memproduksi dan memperjualbelikan barang atau jasa yang mereka hasilkan. Selain itu, rumah tangga produsen juga menggunakan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen, yaitu kita sendiri. Yang tadi sudah disebutkan, faktor-faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, lahan, dan kewirausahaan. Tidak hanya itu, rumah tangga produsen juga menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang yang lain. Barang-barang modal dan stok barang ini yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi barang dan juga jasa. Kemudian ada masyarakat. Ada masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini biasanya disingkat menjadi MLN. Jadi jangan bingung ya kalau ada istilah MLN dalam soal ataupun buku kalian. Itu adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri menjadi salah satu pelaku ekonomi karena mereka terlibat dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Ekspor adalah ketika negara kita menjual barang atau jasa dari dalam negeri menuju luar negeri. Dan impor ketika negara kita membeli barang atau jasa dari luar negeri. Peran masyarakat luar negeri selain menjadi pelaku ekonomi juga bisa sebagai faktor-faktor produksi, seperti penyedia sumber tenaga kerja ahli, sebagai konsumen, sebagai produsen, ataupun sebagai investor. Selain itu, tidak hanya 3 pelaku ekonomi saja yang sudah disebutkan tadi yang berkontribusi untuk penggerak perekonomian di Indonesia. Selanjutnya itu ada MLN atau yang kita biasa singkat dengan masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini apa sih? Nah, jadi dalam era globalisasi, masyarakat luar negeri atau MLN juga menjadi pelaku ekonomi utama yang paling penting gitu bagi penggerak perekonomian di suatu negara. Nah, mereka ini, masyarakat luar negeri ini, dia tuh terlibat aktif dalam perdagangan internasional. Contohnya apa aja sih? Ada investasi asing, kemudian pertukaran budaya, terus kegiatan ekspor dan impor, di mana kegiatan ekspor itu ya, apalagi ekspor itu juga bisa menambah pendapatan suatu negara kayak gitu. Jadi tidak hanya 3 pelaku tadi saja, tapi masyarakat luar negeri yang tinggal di Indonesia juga memiliki peran utama gitu dalam penggerak perekonomian masyarakat. Kemudian ada government atau pemerintah. Pemerintah di sini bisa dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah presiden dan kemudian disusul oleh pemerintah provinsi, disusul oleh pemerintah kota atau kabupaten, kemudian disusul oleh pemerintah desa. Ternyata pemerintah atau government memegang peranan yang paling penting dalam kegiatan ekonomi. Kenapa sih kok berperan penting ya dalam ekonomi? Karena pemerintah atau government, merekalah yang menentukan kebijakan-kebijakan perekonomian yang ada di negara kita. Kegiatan-kegiatan pemerintah yang dilakukan antara lain adalah menarik pajak. Pajak terbagi menjadi 2, pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Setelah itu ada membelanjakan penerimaan negara atau pendapatan dari suatu negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah. Yang paling sering kita rasakan atau yang paling dekat dengan kita adalah barang-barang atau jasa publik. Contohnya, barang publik yang sering kita gunakan adalah
transportasi umum, taman bermain, taman kota, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk jasa publik itu biasanya bisa kalian temukan di layanan-layanan publik. Tentunya kegiatan pemerintah tadi yang sudah disebutkan sangat berdampak positif kepada masyarakat di negara kita. Nah, selanjutnya ada pelaku ekonomi yang biasa kita kenal dengan pemerintah. Siapa sih yang nggak tahu dengan pemerintah? Karena pemerintah juga merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memiliki kontribusi yang begitu besar bagi masyarakat. Nah, di sini pemerintah juga berperan sebagai pengatur dan penyedia layanan publik yang ada di masyarakat. Nah, di sini juga mereka itu mengumpulkan pajak nih dari masyarakat. Makanya kenapa di sini masyarakat wajib taat membayar pajak, harus tepat waktu, membayar sesuai dengan nominalnya dan lain-lain. Karena di sini nanti pemerintah itu mengumpulkan pajak dari masyarakat dan dari perusahaan nih, dari sektor perusahaan yang tadi sudah disebutkan. Kan di sini ada perusahaan kecil, menengah dan lainnya untuk membiayai berbagai layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat ataupun infrastruktur yang ada. Jadi semisal contohnya dalam kehidupan sehari-hari, di sini kita kan membayar pajak ya, ada pajak kendaraan, pajak penghasilan dan lainnya. Nah, selain itu jika kita menyadari di sini semisal kita membeli sebuah barang di Indomaret ataupun di Alfamart ataupun kita memakan di sebuah restoran dan lain-lain, pasti kalian juga melihat Pada dasarnya, ekonomi berfungsi sebagai sebuah siklus di mana uang dan barang mengalir antara berbagai sektor dalam perekonomian. Terdapat 4 sektor utama yang terlibat dalam contoh aliran ini. Yang pertama adalah rumah tangga, yang kedua adalah perusahaan, yang ketiga adalah pemerintah, dan yang terakhir adalah sektor luar negeri. Di sektor pertama, kita punya rumah tangga. Rumah tangga berperan sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa dari perusahaan. Mereka memperoleh pendapatan dari bekerja di sektor perusahaan yang kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Sedangkan perusahaan merupakan sektor yang memproduksi barang dan jasa. Mereka mendapatkan faktor produksi seperti tenaga kerja dari rumah tangga dan memberikan upah sebagai imbalan. Selain itu, perusahaan juga menjual barang dan jasa kepada rumah tangga serta memperoleh pendapatan. Sektor ketiga adalah pemerintah. Pemerintah mengenakan pajak kepada rumah tangga dan perusahaan atau produsen untuk mendapatkan pendapatan. Dengan pendapatan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan dana untuk berbagai keperluan, contohnya seperti infrastruktur, layanan publik, dan subsidi yang pada akhirnya kembali berputar dalam perekonomian. Yang terakhir adalah sektor luar negeri. Sektor luar negeri atau masyarakat luar negeri mencakup kegiatan ekspor dan impor. Rumah tangga dan perusahaan bisa membeli barang dari luar negeri atau yang kita kenal dengan impor, atau menjual barang ke luar negeri atau yang kita kenal dengan ekspor. Ekspor memberikan pendapatan tambahan ke perekonomian. Sementara impor berarti uang keluar dari perekonomian. Nah, sebagai penutup, pelaku ekonomi juga memainkan peran yang begitu penting dalam perekonomian, dari mulai rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, masyarakat luar negeri. Nah, selain itu, setiap pelaku ekonomi tersebut juga memiliki fungsi yang saling melengkapi satu sama lain. Dengan tidak adanya rumah tangga produksi, maka tidak ada seseorang yang mampu memproduksi dari sebuah barang atau jasa. Dengan tidak ada pemerintah, maka kegiatan infrastruktur ataupun pembayaran pajak, pengalokasian pajak juga tidak mampu berjalan maksimal. Dengan tidak adanya rumah tangga konsumsi, maka tidak ada kegiatan konsumsi. Nah, begitu sebaliknya juga dengan tidak adanya peran masyarakat luar negeri, maka tidak ada kegiatan ekspor dan impor yang mampu meningkatkan perekonomian
Indonesia seperti itu. Jadi peran pelaku ekonomi di sini benar-benar memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, selain itu harapannya dengan kalian memahami interaksi antara pelaku-pelaku ini, kita bisa lebih menghargai berbagai macam permasalahan ekonomi kita di kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau apabila ada salah kata atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.